Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan kembali sinau bareng untuk TOEFL. Kali ini kita akan membahas TOEFL Structure and Written Expression dan kita akan melihat untuk skill 1-36. Nah, fokus kita pada kali ini sebenarnya pada aspek bagaimana memahami konsep atau kaidah pada konstruksi kalimat pasif. Kita akan langsung masuk pada contoh soal ya, agar bisa lebih berlatih dan memahami bagaimana nanti kiat menjawab atau melihat potensi jawaban yang kira-kira paling relevan untuk soal-soal di TOEFL, khususnya yang berkaitan dengan soal-soal pasif. Baik, yang pertama kita bisa lihat di sini contoh soal nomor 1, di mana di awal dia menghilangkan yang kosong, maka kita perlu mengisi subjek di sini. Dan di sini sudah ada discussed by, di mana itu merupakan bentuk dari kalimat pasif, ada by, sehingga kita nanti perlu mengisi, kalau itu kalimat pasif, sebelumnya perlu ada to be ya. Bisa is, mr, was, were, atau been. Nah, kita perlu melihat yang pakai to be. Sehingga di sini pakai to be adalah pilihan be, is already, atau pilihan see. Nah, apakah menggunakan present atau past? Kita lihat di sini menggunakan when it was proposed again by the supervisor. Sehingga dia konteksnya adalah konteks past. Oleh karena itu kita akan memilih di sini yang C. Karena konteksnya adalah konteks past, tidak konteks present. Pada nomor 2, kita lihat di sini much of carnage of elephant, giraffe, and big cats and killing hunters. Nah, kita lihat di sini ini merupakan bentuk kalimat yang nanti konstruksinya ke pasif ya. Sehingga perlu ada bentuk pasif. Yang pasif di sini adalah be dan be. Oke, apa bedanya be dan be nanti? Ini perlu kita lihat bahwa kalimat ini memberitahu bahwa kejadian yang ada di awal ini mestinya sudah gitu ya. Sehingga mestinya sudah di, maka itu menggunakan bentuk kalimat yang modal kemudian be. Jadi ada must have been, pasti sudah. Itu sama seperti penggunaan kamu pasti sudah belajar. You must have studied. Karena ada output atau luaran atau hasil yang bisa dilihat. Misalnya progres yang baik atau hasil yang bagus. Sehingga di sini kita memilih pilihan yang B. Adapun untuk soal nomor 3, kita lihat di sini X-ray treatments, dia jamak ya, ada S-nya, up to the time that he was dismissed from the hospital. Nah, karena dia jamak, kita perlu pasif. Di sini bentuknya yang pasif adalah be dan be. Nah, karena ini bentuknya pas, maka yang tepat adalah pilihan yang be. Nah, oleh karena itu, pilihan yang paling tepat di sini untuk nomor 3 adalah pilihan yang B, were given daily. Karena apa? Karena dia kalimat pasif dan konteksnya adalah konteks past. Baik, kita akan mereview sekarang untuk soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 10. Pertama kita lihat nomor 4. Particular issues that concern teenagers were covering in the half-hour program. Nah, di sini udah cukup clear ya, karena ada kalimat to be yang pasif harusnya dia tidak covering, tapi covered. Sehingga yang paling salah adalah pilihan yang D. Nomor 5, electrical impulse may also pick up by the optic nerve. Ini sama, ada bentuk pasif di sini, ada by indikatornya atau markernya, maka pilihan yang paling salah adalah pilihan yang C. Harusnya may also be picked up. Oke, nomor 6, worker training for a specific job have a strong possibility of being replaced by a machine. Nah, ini juga sangat mudah saya kira ya, karena ada indikator atau marker by, sehingga kata replace di situ harus menjadi bentuknya past, replaced. Nomor 7, on June 13, 1992, international timekeepers in Paris were added an extra second to the day.
Nah, ini ada daylight saving ya. Dari di sini kita akan melihat apakah kalimatnya aktif atau pasif. Karena international timekeepers itu adalah person yang melakukan aktivitas, maka dia tidak ditambahkan tapi menambahkan. Sehingga pilihan yang salah adalah pilihan yang B, harusnya tanpa were. Kalau pakai were jadinya kalimat pasif. Jadi tetap edit saja. Nomor 8, the report could not be turned in on time because of the needed work lost. Nah, di sini could not be turned in, itu adalah kalimat pasif, udah oke. On time, because all the needed subject, work, lost. Lost ini harusnya adalah kalimat pasif ya, jadi dia harusnya work was lost. Ya, hilang. In English, this question have been formed by changing the word order of the statement, whereas in some languages the word order remained the same. Nah, kita lihat di sini bagaimana bentuknya kalimat-kalimat ini have be form. Ya, ada have be form. Kalau ada have, maka dia kalimat setelahnya have pasti bentuknya verb 3. Harusnya adalah bukan be, tapi bentuknya been. Have been formed. Nomor 10, he was not able to divine the process by which the body had protected by the immunology system. Nah, ini juga ada kata by, ada had protected by. Kalau had protected, maka kalimat aktif, kita perlu menjadikannya kalimat pasif, sehingga yang paling salah adalah pilihan yang B. Had been protected. Oke, jadi cukup mudah ya untuk kalimat pasif. Kalian perhatikan apakah ada marker by di sana untuk indikator bahwa itu kalimat pasif. Kalau pasif, maka pastikan ada penggunaan be plus verb 3. Jika kalimat aktif, maka tidak perlu. Sebagaimana contoh soal nomor 7. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.